Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi di mana suara masyarakat itu menjadi pusat perhatian. Nah, hari ini tuh kita akan berbicara tentang sebuah gerakan yang sering terjadi, yang sering menjadi simbol perubahan, yaitu adalah demonstrasi. Dari perjalanan hingga media sosial, demonstrasi itu telah menjadi salah satu cara paling kuat bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka gitu kan, dan menuntut keadilan dan melawan ketidakadilan. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin adanya demo besar-besaran di Hong Kong terhadap RUU ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pada tahun 2019 itu, Hong Kong mengalami demonstrasi besar-besaran karena adanya pengajuan RUU ekstradisi oleh pemerintah setempat. Nah, RUU ini tuh isinya tentang buat nyerahin tersangka kriminal dari Hong Kong ke Cina daratan. Nah, ada kekhawatiran utama masyarakat di sini tuh kalau misalkan undang-undang ini tuh bakal mempermudah pemerintah Cina buat lebih menginvasi Hong Kong dan mengadili para aktivis pro demokrasi yang ada di Hong Kong. Nah, jadi teman-teman, demo ini tuh dilakuin sama masyarakat Hong Kong ada dua kali. Yang pertama itu dari 15 Maret 2019 sampai 9 Juni 2019. Nah, sedangkan demo yang kedua itu dari 15 Juni 2019 sampai 23 Oktober 2019. Nah, demonstrasi ini tuh nggak hanya terbatas di Hong Kong aja, tapi juga merembet ke diaspora komunitas di berbagai negara juga. Nah, jadi sekarang nih, karena banyak pertanyaan nih, kita masuk aja ke segmen pertama, yaitu kayak gimana sih menurut kalian awal mula terjadinya demo besar ini di Hong Kong karena RUU yang dibuat oleh pemerintah tentang ekstradisi ini gitu, gimana? Jadi demo RUU ekstradisi di Hong Kong ini pada tahun 2019 yang lalu berawal dari rencana pemerintah Hong Kong untuk mengesahkan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi tersangka kriminal ke Tiongkok, daratan, Taiwan, dan Macau. RUU ini memicu kekhawatiran luas di kalangan warga Hong Kong karena dianggap dapat mengancam otonomi khusus wilayah tersebut di bawah prinsip satu negara dua sistem. Banyak yang takut undang-undang tersebut akan digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menindak aktivis politik, jurnalis, dan individu lain yang mengkritik Beijing. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum Tiongkok yang dinilai kurang transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan semakin memperburuk situasi. Kemudian demonstrasi ini dimulai dengan aksi damai, tetapi berkembang menjadi gerakan besar-besaran yang melibatkan jutaan orang dan berlangsung selama berbulan-bulan. Kemudian tuntutan demonstran meluas mencakup pembatalan total RUU, penyelidikan independen terhadap tindakan polisi, serta desakan untuk reformasi demokrasi yang lebih mendalam di Hong Kong. Gerakan ini mencerminkan ketegangan mendalam antara aspirasi warga Hong Kong akan kebebasan dan tegangan politik dari Beijing sendiri. Oh, gitu ya. Nah, gimana sih respon masyarakat Hong Kong ini terhadap RUU yang dibuat sama pemerintah itu sendiri? Jadi aku bakal ngejelasin respon masyarakat terkait RUU ekstradisi Hong Kong tersebut. Jadi respon masyarakat terhadap RUU ekstradisi di Hong Kong mendapat respon yang sangat besar dari masyarakat itu. Proyek RUU tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap hukum dan otonomi di Hong Kong. Lalu masyarakat juga menolak keras dengan adanya RUU ini karena mereka menganggap bahwa dengan dilaksanakannya RUU ini akan mengganggu tatanan hukum demokrasi yang sudah dirancang di Hong Kong tersebut. Karena Hong Kong dan Cina ini memiliki sistem politik yang sangat berbeda. Dan juga Hong Kong ini takut jika disahkannya RUU tersebut, Hong Kong akan kehilangan kekuatan otonomi daerahnya. Secara keseluruhan, respon masyarakat terhadap protes ini mencerminkan kekhawatirannya hilangnya kebebasan dan hak asasi manusia di Hong Kong serta ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang dianggap lebih tunduk kepada Cina. Jadi kayak gitu.
Nah, apa aja sih yang dilakuin sama masyarakat Hong Kong nih buat kan tadi demo nih. Nah, apa aja sih yang dilakuin sama masyarakat Hong Kong itu? Terkait yang dilakuin atau aksi-aksi yang ambil sama masyarakat Hong Kong itu sendiri ya. Sebenarnya mereka tuh orang-orang Hong Kong itu bener-bener all out banget sih, asli. Jadi pertama mereka tuh bikin unjuk rasa damai yang diikuti oleh jutaan orang. Bayangin aja deh, jalanan Hong Kong yang seluas itu, mereka tuh bener-bener serempak bareng-bareng, pakai baju sama-sama hitamnya ya kan, bener-bener seragam, ada kayak dress code gitulah ya kan. Terus pada bawa payung dan poster. Terus yang sempet aku mungkin perhatiin sih di situ, kekreatifan mereka sih dalam demonstrasi. Jadi mungkin kalau misal kita lihat di Indonesia tuh, orang-orang Indonesia, anak-anak kuliah Indonesia itu kalau pada demo paling bakar-bakar ban, bakar bendera, bakar foto orang ya kan, bikin kata-kata jorok dan lain-lain ya kan. Mereka tuh kreatif boy. Ini yang sebenarnya perlu kita tiru sebenarnya. Mereka tuh lebih menggunakan karya seni seperti graffiti, mural. Seni mural itu kan seni lukisan juga ya. Jadi benar-benar menginspirasi sebenarnya. Terus yang paling keren lagi, masyarakat itu juga ngatur sendiri bagaimana jalan mereka demo. Misalnya mereka dibagi-bagi masker ketika pada demo, ya kan. Kemudian air minum, alat medis buat peserta para demo, ya kan. Terus mereka juga pakai teknologi kayak aplikasi buat koordinasi dan komunikasi secara real time biar tetap aman dari pengawasan pemerintah. Jadi gitu. Terus apa sih respon yang dilakuin sama pemerintah Hong Kong itu karena adanya demo yang dilakuin sama masyarakat? Respon pemerintah gimana? Karena tadi ya kita tahu ya, dari di Hong Kong itu kan publik yang itu dianggap kurang transparan ya kan. Oh iya. Maka dari itu ketika pemerintah Hong Kong dibawa kepemimpinan Carrie Lam, kita belum tahu Carrie Lam ini adalah salah satu kepala eksekutif Hong Kong. Dia tuh kukuh banget tuh pertahankan RUU ini. Nah dia tuh bilang aturan ini penting untuk mencegah Hong Kong dari tempat-tempat pelarian kriminal itu. Nah itu. Tapi kan warga kan nggak setuju masalahnya nih. Nah mereka tuh ngerasa kayak ini pintu belakang nih untuk Beijing nih. Dalam artian mereka bisa dikontrol nanti sama Beijing nih nanti. Dan ketika protes besar-besaran terjadi, itu dia pecah pertamanya itu pada bulan Juli. Nah, tapi pada bulan Juli itu Carrie Lam itu sempat menunda pembahasan RUU ini. Nah, tapi di sini harus digarisbawahi, dia menunda itu kurang tidak secara langsung gitu. Jadi dalam artian kayak tidak formal lah. Nah, kemudian barulah setelah pada tahun 2019 di bulan September, nah di situ dia mulai mencabut RUU itu. Nah, tapi masalahnya waktu itu orang-orang kan udah marah banget tuh kan. Nah, jadi mereka kan nggak cuma protes soal RUU juga, tapi cara atasi demonstran ini. Nah, ini yang paling kontroversial sebenarnya nih, cara mengatasi demonstran ini. Ya, kalau mau dibilang ya Pak, gimana sih cara mengatasinya? Menurut aku sih, ini sikapnya nggak baik-baik aja sih. Polisi itu diarahkan dalam jumlah besar. Kalau di pemerintah Hong Kong itu ada dikenal dengan polisi anti huru hara. Nah itu dikembangkan tuh dikirim dalam jumlah besar. Terus cara mengatasi demonstrannya pakai gas air mata, peluru karet dan lain-lain sebagainya itu. Nah jadi bahkan banyak tuh laporan-laporan masuk kayak ini terlalu keras nih tindakan nih polisi nih. Nah jadi protesnya tuh semakin meluas. Nah yang lebih memanas lagi tuh pemerintah tuh menyebut para demonstran sebagai perusuh atau radikal. Nah tambah marah lagi tuh. Ini kita kan cuma menyuarakan secara damai. Nah tapi jangan lupa juga nih Tiongkok juga gimana. Nah, Tiongkok nih juga ikut campur dalam masalah ini aja, tapi nggak terlalu secara langsung juga. Dia cuma mendukung Carrie Lam, terus dia bilang protes ini didukung kekuatan asing dan lain sebagainya. Nah Beijing tuh bahkan memperingatkan kalau situasi ini nggak terkendali gitu. Nah jadi setelah proses itu ada 2 sisi yang
yang terjadi. Pertama ya tentunya kemenangan bagi para demonstran ya, diberhentikan RUU itu. Tapi kedua nih, Hong Kong tuh mulai menerapkan aturan-aturan yang bisa dibilang mengancam inilah, yang one country itu polisi tadi. Nah, jadi misalnya tahun 2020 nih, mereka tuh menerapkan undang-undang keamanan nasional. Nah, keamanan nasional ini aturan ini kasih wewenang buat aktivitas yang dianggap mengancam keamanan nasional. Jadi efeknya tuh kayak ya bisa dibilang kebebasan politik di Hong Kong tuh jadi berkurang. Mungkin itu sih menurutku yang paling penting dari pemerintahnya sendiri. Berarti pemerintah Tiongkok sendiri itu mendukung banget RUU ekstradisi itu dijalanin di Hong Kong gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Itu sih. Terus ada nggak sih dampak dari demo besar-besaran yang dilakuin sama pemerintah sama masyarakat Hong Kong ini terhadap pemerintah di Hong Kong ataupun pemerintah di Tiongkok sendiri? Dampak terhadap Hong Kong sendiri tentunya ada ya, karena negara ini yang membuat RUU ekstradisi itu. Dampak terhadap Hong Kong ini yaitu protes massal dan instabilitas sosial, peningkatan ketidakstabilan sosial, yaitu RUU ini memicu gelombang protes besar-besaran seperti yang sudah disebutkan tadi, yang dimana gelombang protes ini berjalan selama berbulan-bulan yang mengakibatkan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Selanjutnya ada krisis identitas dan hilangnya otonomi. Banyak warga Hong Kong yang merasa RUU ini melanggar prinsip satu negara dua sistem yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, yang menjadi landasan ekonomi Hong Kong sejak diserahkan dari Inggris ke China pada tahun 1997. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi yang dimana Hong Kong mengalami penurunan kepercayaan investasi dari negara-negara yang lain, terutama negara yang dasarnya seperti Tiongkok, seperti contohnya Taiwan. Yaitu kerusahan sosial ini membuat banyak perusahaan mempertimbangkan untuk relokasi dan sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya itu adanya ketidakpastian hukum karena RUU ekstradisi ini kurang transparan. Kekhawatiran bahwa sistem hukum Hong Kong dapat dipengaruhi oleh hukum China menurunkan daya tarik sebagai pusat keuangan internasional. Dan yang terakhir itu menurut masyarakat, RUU ini mengancam kebebasan hak asasi manusia, yang dimana demonstrasi ini yang melawan RUU tersebut direspon dengan tindakan keras yang disebut sebagai radikal tadi, sempit ruang kebebasan berbicara dan berkumpul. Kalau untuk Cina sendiri itu mungkin hanya kehilangan sedikit citra baiknya di mata internasional, yang dimana adanya isolasi diplomatik yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mengecam RUU ini, bahkan menjatuhkan sanksi terkait hak asasi manusia terhadap pejabat China dan Hong Kong. Mungkin hanya itu saja sih kalau untuk dampak ke Cina-nya itu sendiri. Tadi udah kita dengerin semua ya, dari serangkaian demonstrasi besar yang terjadi di Hong Kong ini sepanjang tahun 2019, kita itu bisa melihat bahwa isu-isu politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi memiliki dampak yang sangat besar, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global gitu kan. Awalnya demonstrasi ini tuh dipicu oleh pengajuan RUU ekstradisi yang kontroversial, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk menuntut reformasi politik. Nah, respon masyarakat Hong Kong yang tegas melalui aksi damai, kekerasan, hingga solidaritas diaspora menunjukkan kuatnya semangat perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Meskipun pemerintah Hong Kong akhirnya mencabut RUU tersebut, tapi dampak jangka panjang dari peristiwa ini kayak tetap terasa gitu, baik dalam hubungan antara Hong Kong dan Cina, maupun dalam pandangan dunia terhadap situasi demokrasi di wilayah tersebut. Nah, hal ini juga mengingatkan kita bahwa pentingnya suara rakyat dalam membentuk kebijakan serta bagaimana kekuatan kolektif dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Dan semoga saja peristiwa seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk mendorong dialog yang konstruktif dan memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terlindungi. Nah, mungkin ini aja nih guys tentang RUU ekstradisi di Hong Kong ini sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.